Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 September 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Bro Koko Kronik kayak orang punya duit. Dia akan membelikan motor Vespa untuk istrinya yaitu Livia. Tapi dengan jaminan dia karena tidak bawa uang karena bohong sama dealer itu, dia juga akan mengasihkan jaminannya KTP. Singkat cerita dia juga milih motornya dan di sini terlihat si Livia juga akan dibelikan motor sama suaminya, sangat gembira dan senang kepada suaminya yaitu si Bro Koko Kronik. Singkat cerita dia juga pergi dari dealer dan sampailah ke rumah. Pas ke rumah ketemu sama Suketi. Si Bro Koko Kronik dia membohong kepada Suketi dan Suketi juga diiming-imingin akan dapat hadiah. Pokoknya KTP kamu kesinikan, kata si Bro Koko Kronik. Lalu Suketi juga mengasihkan KTP itu, padahal KTP itu mau dipakai jaminan untuk mengambil motor dari dealer itu untuk si Livia. Lalu singkat cerita di sini si Bro Koko Kronik juga dia pergi lagi ke dealer untuk mengasihkan KTP itu. Lalu KTP itu bukan KTP dia tapi KTP-nya Suketi. Lalu keesok harinya di sini motor juga diantarkan oleh dealer ke rumahnya Neratu. Di sini dealer minta uangnya tapi si Bro Koko Kronik belum datang-datang dan pegawai dealer ini juga mengancam kepada Suketi. Pokoknya kalau dia nggak dibayar motor ini hari ini, saya akan laporkan ke polisi karena saya punya bukti. Pegawai dealer itu juga mengasihkan KTP kepada Suketi. Suketi juga dia ngomong kepada pegawai dealer itu, berarti si Bro Koko Kronik kemarin pinjam KTP ini untuk ngambil motor, kata Suketi kepada pegawai dealer itu. Terlihat di sisi lain si Bro Koko Kronik si Ken si kadal buntung dia pergi ke gudang untuk mengambil emas batang yang dapat nyuri dari kamarnya Neratu. Pas dia membuka berangkas, tiba-tiba dia dikagetkan karena emas batangnya tidak ada. Karena sudah diambil oleh si Priska, dikembalikan lagi ke berangkasnya Neratu di kamarnya. Lalu di sisi lain si Bro Koko Kronik juga datang dan gak banyak basa-basi, pegawai dealer itu juga langsung mau menghajar si Bro Koko Kronik. Terjadilah cekcok antara pegawai dealer itu sama si Bro Koko Kronik. Pas mau dihajar si Bro Koko Kronik, tiba-tiba Neratu keluar dari rumah. Neratu juga di sini dia ngomong, ada apa ini, kata Neratu. Rame-rame ada apa, kata Neratu kepada Suketi sama si Livia. Livia juga dia menengok ke belakang dan dia juga langsung menghampiri Neratu. Lalu pegawai dealer itu juga menjelaskan semuanya kepada Neratu bahwa Pak Roni ngambil motor tidak mau bayar, kata pegawai dealer itu kepada Neratu. Terlihat Neratu juga sangat geram dan marah kepada si Bro Koko Kronik, dia juga sangat terkejut. Lalu si Livia dia juga ngomong kepada Neratu, pokoknya tolongin daripada Mas Roni dibawa ke kantor polisi, kata si Nurus Tunjung si Livia. Neratu juga dia memanggil pegawai dealer itu, biar saya yang membayar, kamu kesini dan tolong catat nomor rekeningnya, bawa ke sini, kata Neratu ke pegawai dealer itu. Lalu Neratu juga ditransferkan uang 40 juta ke rekening pegawai dealer itu. Tiba-tiba datanglah si Nurus Tunjung si Priska si muka dua, dia juga menghampiri yang cekcok lah yang di depan itu. Lalu si Priska juga menanyakan, ada apa ini, kata si Nurus Tunjung si Priska. Lalu terlihat di sisi lain, terlihat di kafe si alias Seattle sama si Ken Kelvin yang gagal untuk menghancurkan rumah tangganya Nana dan Dewa, dan dia juga mengirim foto di mana Dewa lagi dipeluk sama si Dewi, tapi dia gagal. Lalu si alias Seattle sama si Ken Kelvin dan si Tony juga dia pergi ke rumah. Lalu pas di rumah di sini si alias Seattle di video callan sama Pak John yaitu calon suaminya. Terlihat Pak John juga dia sudah membawa susu macan dan dia juga akan membawa si alias si Seattle ke Kanada. Lalu si Ken Kevin dia ngomong dalam batinnya,
Kalau benar si John itu sudah mendapatkan susu macan, berarti si Alia akan pergi ke Kanada, kata batinnya si Keith Gelpin. Terlihat si Alia Seattle sudah menelpon, sudah video callan sama Pak John. Dia juga ngomong dalam batinnya, untuk apa saya ngurusin dewa terus, saya sekarang harus ngurusin masa depan saya, kata batinnya si Alia si Hileud Atel. Lalu si Alia Seattle juga dia ngomong kepada si Keith Gelpin, saya akan berangkat pergi ke Kanada sama Pak John, calon suami saya, kata si Alia si Hileud Atel kepada si Keith Gelpin. Tapi si Keith Gelpin dia bicara kepada si Alia si Hileud Atel, bagaimana dengan urusan menghancurkan Dewa Buana sama Nana? Itu urusan kamu, kata si Alia Seattle kepada si Keith Gelpin. Lalu terlihat di sisi lain di sini si Hendrik yang lagi ngobrol sama pacarnya yang punya butik itu. Dia tidak sadar bahwa ada yang memperhatikan dari kejauhan, yaitu adalah Pasha. Pasha juga dari tadi memperhatikan si Hendrik sama yang punya butik itu. Lalu si Hendrik juga dia pergi dari tempat itu. Pasha juga langsung menghampiri yang punya butik itu. Dia juga sangat kaget Pasha datang ke butik itu lagi. Di sini Pasha juga langsung ngomong kepada yang punya butik, ada hubungan apa kamu sama si Hendrik, kata Pasha kepada yang punya butik itu. Tapi yang punya butik itu juga dia tidak ngomong apa-apa dan dia juga langsung masuk ke dalam. Lalu Pasha juga di sini, saya curiga sama si Hendrik dan yang punya butik ini, kata Pasha. Lalu di sisi lain terlihat Bupara, Dewa, Nana dan si Dewi yang lagi mencari kucingnya Pak Tito. Tiba-tiba ada ular di tengah jalan. Lalu Dewi juga mengusir ular itu. Bupara juga dia ngomong sama Dewi, hati-hati Dewi, itu ular ganas, kata Bupara. Bupara tidak sadar Dewa juga melihatin ibunya yang sangat khawatir sama Dewi. Lalu di sisi lain di sini juga Dewi juga sama Bupara juga pergi meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan mencari kucing yang hilang itu, yaitu kucingnya Pak Tito. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 September 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin error. Kalau Mimin sudah nggak mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.